Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber pembaruan, semoga melalui Roh Kudus kami Kau cipta baru menjadi ahli waris perjanjian yang dijamin oleh Yesus Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 dalam masa biasa ke-13, diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering dalam kehidupan kita, kalau kita mendengar bacaan Injil yang baru saja kita dengar, maka gambaran spontan yang muncul dalam pikiran kita bahwa Thomas ini adalah orang yang kurang percaya. Bahkan kemudian banyak orang mengartikan bahwa Thomas artinya orang yang kurang percaya. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita melihat orang-orang yang dibaptis di dalam gereja, hampir tidak ada orang yang mau dibaptis atau membaptis anaknya dengan nama Thomas.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, benarkah Thomas ini berarti orang yang kurang percaya? Karena itu mari kita merenungkan Injil ini secara lebih mendalam. Paling tidak menurut pemahaman yang saya petik ketika saya membaca dan merenungkan bacaan Injil ini, maka ada 3 hal dari sikap Thomas ini yang patut kita renungkan. Pertama, ayo kita pergi juga. Biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia. Di sini Thomas tidak mau membiarkan Tuhan Yesus pergi sendirian, menantang bahaya. Yang kedua, buat Thomas adalah seorang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudari bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 5. Sedangkan kata-kata Thomas yang mengatakan, ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia. Saudari bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Keraguan Thomas mengundang Yesus untuk menyingkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Yang ketiga, yang patut kita renungkan adalah kata-kata Yesus dalam Injil tadi. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Namun setelah Yesus hadir menampakkan diri lagi, dan setelah menunjukkan apa yang diinginkan Thomas menyatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari sinilah akhirnya janji atau pernyataan Yesus berikutnya melegakan dan membahagiakan kita semua yang percaya kepada Dia dengan berfirman, "Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebenarnya Thomas mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Tapi ia tahu kelemahan manusia, bahwa banyak orang yang nanti akan ragu-ragu. Dan karena itu seolah-olah lalu dia bertanya, "Kalau saya belum melihat lukanya, mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali saya tidak percaya." Nah, ketika Yesus kemudian memenuhi permintaan dari Thomas, maka Yesus lalu mengatakan bahwa iman tidak selamanya bisa dibuktikan dengan kasat mata. Karena itu berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus meskipun belum pernah melihat. Maka melalui perwakilan Thomas ini telah mengajak kita, menghantar kita untuk selalu percaya kepada Tuhan, walaupun kita yang sekarang percaya kepada Yesus belum pernah melihat Yesus. Tetapi berkat kepolosan dan keterus-terangan dari Rasul Thomas yang mewakili kita untuk membuktikan atau meminta nasihat dari Yesus,
bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Rasul Thomas pula lah yang pertama kali menyapa Yesus sebagai "Ya Tuhanku dan Allahku." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup di zaman sekarang belum pernah itu bertemu dengan Yesus, belum pernah meraba, melihat atau bertatap muka dengan Yesus. Tetapi Rasul Thomas telah mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita percaya kepada Tuhan walaupun kita belum pernah melihat Tuhan. Karena itu saudara-saudari, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang akan iman kita kepada Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh jaminan keselamatan bagi orang yang sungguh percaya kepadanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.